Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa untuk kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, serta kelak ilmunya bisa bermanfaat untuk banyak orang, khususnya untuk diri kita sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Kita baca bersama surat Al-Fatihah, doa untuk kedua orang tua, dan doa mau belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, kita mulai. Nah, di pertemuan pertama untuk mata pelajaran matematika kita akan membahas tentang pecahan. Ya. Nah, pecahan ini di dalam sejarah ada tokoh yang bernama Al-Qolasadi. Nah, beliau lahir 1412 dan wafat di tahun 1486. Nah, ini adalah tokoh Islam yang sering menggunakan salah satu yang bertokoh yang memperkenalkan pecahan. Nanti kalian bisa baca kisahnya. Nah, Bapak lanjutkan penjelasannya. Bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita belajar matematika itu pasti ada pelajaran matematika itu karena pelajaran yang akan bermanfaat nantinya di kehidupan sehari-hari. Nah, termasuk pecahan ini, pecahan yang akan kita pelajari ini akan sangat bermanfaat untuk kalian dalam menjalankan bahkan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh permasalahan-permasalahan yang sederhana seperti satu buah apel dalam 10 apel. Nah, ini ya, dalam dari 10 apel dalam satu keranjang. Ulangi. Satu buah apel dari 10 apel dalam satu keranjang. Nah, ini permasalahan seperti ini termasuk nanti bisa kita simbolkan dengan pecahan. Atau satu coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, ini juga nanti akan kita simbolkan bagaimana bentuk pecahannya. Nah, kalau melihat dari contoh-contoh seperti ini nanti kalian akan menjadi bekal kalian agar kalian memiliki kemampuan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki agar kita bisa bersikap adil. Nah, karena di sini ada pembagian, dibagi-bagi menjadi bagian yang sama. Nah, salah satu walaupun bukan pengertian harus sama adil, tetapi pada prinsipnya ketika membagikan sesuatu ya dengan pecahan itu kita akan mengetahui bagian agar seluruh orang mendapatkan bagian yang sama. Nah, kita lanjut dulu. Ya. Baik. Nah, untuk memulai kita lanjut ke video
berikut ya. Nah, di sini nanti kalian bisa, yang punya buku bisa dilihat di bukunya. Di sini ada beberapa contoh, kalian tinggal mengamati. Dalam pengenalan pecahan ini ada 3 gambar. Yang pertama gambar sebuah gambar buku, tongkat, dan apel. Nah, ini gambar-gambar ini gambar akan menuntun kita mengenal pecahan ya. Di sini ada buku berwarna kuning dan berwarna coklat. Nah, ketika ada pertanyaan berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Nah, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Ini juga ada berapa bagian tongkat yang dicat warna merah. Seperti kalian lihat ada yang warna merah dan putih. Terus ini berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan. Nah, anggap saja ini yang sudah diambil adalah yang dimakan ya. Nah, nanti kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian yang tadi ditanyakan. Nah, kita lihat bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Nah, seperti tadi bisa dua bilangan yang berbeda ataupun lebih sebenarnya ya. Tapi sebenarnya dua bilangan yang berbeda. Nanti kita lihat bilangan apa saja. Nah, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Nah, begini ya bilangan pecahan bagi yang belum mengenal. Nah, bilangan pecahan itu bentuknya seperti ini. Misalkan A per B. A dan B harus bilangan bulat dan B tidak boleh 0. Jadi yang di bawah ini tidak boleh 0. Nah, nanti kita sebut bagian yang di atas itu pembilang dan bagian yang di bawah garis itu kita sebut penyebut ya. Contoh ya biar lebih jelas, kita ambil gambar pertama. Ini ada gambar buku. Tadi pertanyaannya berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku. Kita ketahui buku yang berwarna kuning ada 2, buku coklat ada 8 ya, kalian bisa hitung. Dan total bukunya berarti ada 2 ditambah 8, totalnya ada 10. Nah, pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah buku kuningnya 2 dari seluruh buku 10 ya. Berarti kita bisa menuliskan pecahannya 2 per 10 ya. Ini kita sebut per ya. Oke, gambar berikutnya ada tongkat. Ini tongkat pramuka ya, biasanya dicat seperti ini. Ini satu buah tongkat dicat 2 warna dengan sama panjang. Nah, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Lihat bagian pertama warna merah, bagian kedua warna putih. Totalnya berarti ada berapa? Ada 2 warna. Pecahan untuk menyatakan bagian dari warna merah dari seluruh bagian adalah 1 dari 2 dari keseluruhan ya. Berarti ya betul 1 per 2 cara menuliskannya. Nah, ini sisa buah apel yang belum dimakan. Nah, berarti yang harus diketahui sisanya berapa. Ini kan ada 4 apel yang sudah diambil 1, berarti sisanya adalah 3 ya, 1 bagian sudah dimakan, sisanya itu ada 3 bagian yang belum dimakan, tapi totalnya 4 kan. Nah, untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah tadi yang sisanya 3 dari 4, berarti cara penulisannya 3 per 4 ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari 3 contoh gambar yang kita bahas tadi kalian amati dan kalian bisa mengidentifikasi atau menentukan seperti ini.
bagian dari keseluruhan. Ada 2 yang kuning dari keseluruhan. Dan kalau ini pecahan yang menyatakan bagian dari satu unit atau satu benda yang dibelah-belah. Nah, seperti ini juga apel yang dibelah-belah. Kalau ini kan keseluruhan ada berapa? Nah, seperti itu. Nah, sekarang nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, di buku, dalam beberapa kasus soal tidak gambar tapi disimbolkan dalam sebuah bentuk. Contoh bentuk A dan bentuk B. Kita lihat dalam bentuk A itu ada berapa kotak totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir, bagian yang diarsir itu yang diwarnai ya. Nah, ada berapa? Ada 4. Berarti bagian yang diarsirnya 4 per total keseluruhan 6. Berarti A itu simbol pecahannya adalah 4 per 6. Yang B tentunya kalian bisa menentukan. Tadi yang diarsirnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Kita taruh sebagai pembilangnya. Dan di bawahnya adalah keseluruhan, ada 8. 3 per 8 gitu ya. Jadi untuk saat ini kita mengenal dan bagaimana menuliskan ke dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang untuk memperkuat lagi, kalian bisa sebutkan mana yang disebut pembilang, mana yang disebut penyebut. Harus diingat tadi pembilang itu yang di atas garis, penyebut yang di bawah garis. Sehingga kalian bisa perhatikan ini 3 per 8 itu yang pembilangnya adalah angka ya, angka 3. Penyebutnya angka 8 yang di bawah garis. Yang B juga sama, pembilangnya adalah angka yang di atas yaitu 1 dan penyebutnya 4. Yang C pembilangnya adalah betul 5 dan penyebutnya 6 ya. Jadi itu penjelasannya. Kalian berarti mengamati dan harus bisa mengidentifikasi bagaimana merubah ke dalam bentuk pecahan. Berikutnya adalah bisa mengetahui mana yang disebut pembilang, mana yang disebut penyebut. Baik, setelah kalian melihat video pembahasan dari Bapak, nah berikutnya kalian mencoba latihannya ya. Kalau di buku itu ada di buku paket, yang punya buku paket. Yang tidak ada berarti nanti Bapak kirimkan ini tugasnya. Nah, ada yang pertama, Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Nah, kalian tentukan berapa bagiannya. Tentunya ini bentuknya pecahan. Sama ya, yang nomor 2 juga. Nah, nomor 3 soalnya seperti ini. Jadi kalian nyatakan dalam bentuk pecahan gambar yang tertera, yang terlihat oleh kalian. Yang A ini ada sebuah gambar persegi yang dibagi menjadi 9 kotak. Nah, yang diarsirnya ada 5. Nah, kalian tuliskan bentuk pecahannya ya. Yang B juga sama, yang C. Nah, kalau yang C ini terlihat seperti hanya 2 bagian, padahal kalian bisa membayangkan ini adalah sebuah pizza yang potongan yang dipotongnya itu yang diarsir ini ya. Berarti ini sebenarnya bukan dibagi menjadi 2 bagian, tapi kalau dilihat seret, kita tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, berarti ini 1 dari 4 bagian. Nah, kalian coba bentuk pecahannya seperti apa. Dan yang terakhir tugasnya adalah kebalikan dari tadi. Kalau nomor 4, kalian membuat sebuah gambar yang diarsir. Dari bentuk pecahan 3 per 6 ini, kalian menggambar persegi panjang yang
menggambarkan pecahan 3/6 ya. Dan berikutnya, baik, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kalian dipermudah dalam memahami dan mengerjakannya. Kita tutup sama-sama dengan membaca istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.